olahragawan yang jarang keluar rumah. Wah, teman saya nih Pak ya. Olahraga yang Olahraga jempol. olahraga jempol. Harga kaki 5 kualitas bintang 5. Baik. Nah, inilah tantangan Badan Pelaksana Otorita Borobudur itu. Maka dibuat badan khusus ini karena itu. Optimalisasi potensi yang ada. Makanya saya bilang koordinatif ini, BOB ini mirip lurah kalau di Jawa. Halo Sobat Parekraf, sekarang kita udah ketemu sama jagoannya Badan Otorita Borobudur. Lagi rendah. Angin. Sekarang yang mau kita tanya adalah, terutama aku ya Pak ya, mau nanya tuh sebenarnya kawasan otoritatif sama kawasan itunya di mana aja sih Pak di Borobudur, BOB Borobudur? Oke, Kang Ode. Iya. Mas. Mas Ode. Kang Mas. Kang Mas ya. Jadi kawasan pariwisata Borobudur ini dari segi namanya banyak banget. Ya. Ada Desa Borobudur, Candi Borobudur, Kecamatan Borobudur, Hotel Borobudur. Iya. Kemudian ada dari sisi perencanaan kita mengenal namanya KSN Borobudur, Kawasan Strategis Nasional dari sisi konservasi budaya itu menurut Undang-Undang Tata Ruang. Kemudian orang pariwisata karena menjadi tata ruang mengatakan ini strategis, maka dijadikan kawasan strategis pariwisata nasional. Ya, ada lagi KSPN itu menurut Diparnas kita. Kemudian di 2017 itu ada istilah baru lagi, namanya kawasan pariwisata Borobudur. Nah, inilah sebenarnya yang kita bahas ini. Kawasan pariwisata Borobudur itu kalau kita telisik menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017, dia sangat luas. Pertama, cakupannya itu 3 destinasi pariwisata nasional. Yang pertama Borobudur, Yogyakarta dan sekitarnya. Borobudur, Yogyakarta dan sekitarnya ini kira-kira bahasa sederhananya nih, atraksi utamanya Borobudur. Yogyakarta hubnya, dulu bandara kita ada di Jogja. Maka destinasi pariwisata nasionalnya disebut Borobudur, Yogyakarta dan sekitarnya. Sekitarnya kemana? Ke barat itu teman-teman tadi Dieng. Paling barat tuh dia. Paling barat KSPN Dieng. KSPN Dieng itu bukan hanya candi, tapi dia satu kesatuan beberapa kabupaten. Candi, Dieng, kemudian di situ ada Kabupaten Wonosobo, ada Kabupaten Banjarnegara, geser kita sedikit ke bawah ada Batang. Kemudian tadi teman-teman selain candi di sana pegunungannya juga cukup banyak. Ada Perahu, kemudian ada yang desa tertinggi di Pulau Jawa, konon kabarnya Desa Sembungan itu kan ada gunung apa namanya itu kalau jadi mendadak lupa. Yang Telaga Cemong. Bukan. Sindoro. Bukan. Sikunir. Sikunir. Tempat melihat Golden Sunrise. Yes. Nah, itu di situ. Ini paling barat. Itu baru barat. Kalau kita geser ke timur, Ya. tahun lalu dia ketemu dengan teman-teman di Gunung Kidul, mereka waktu itu baru pulang dari Pacitan sebenarnya. Pacitan. Nah, itu paling timur juga Paling ke timur, Pacitan. ya. Itu masuk ke Kars Pacitan. Kars Pacitan ini satu kesatuan dia dengan Kars Gunung Kidul dan Kars Wonogiri, jadi Geopark UNESCO. Geopark UNESCO. Jadi ini satu, kita yang sudah brand internasional kita bahas adalah bagian timur UNESCO Global Geopark ini. Kemudian jantungnya tadi kan namanya DPN Borobudur Yogyakarta. Borobudur ini sendiri kita sudah tahu dia juga UNESCO Heritage. Ya. Nah, ini ada 2 UNESCO. Agak ke tengah lagi dia ada namanya KSPN Prambanan. Oke. KSPN Prambanan itu pun dengan atraksi utamanya Candi Prambanan UNESCO juga. Ada 3. Kemudian geserlah kita sedikit ke utara ke timur. Di sana ada namanya DPN Solo Sangiran. Solo Sangiran. Ini DPN yang kedua, kan tadi 3 DPN. Solo Sangiran ini hubnya Solo, ada Bandara Solo. KSP-nya Sangiran. Sangiran ini ada situs manusia purba. Dia tersebar di Sragen dan Karanganyar. Tapi ada lembah daerah Sangiran itu juga UNESCO. Jadi udah 4 ya. Geopark Sewu. Pertama sebenarnya dari sisi usia Borobudur
Prambanan, kemudian Sangiran, kemudian Geopark Sewu. Kemudian kalau kita masuk lagi ada KSPN Merapi Merbabu. Nah, Merapi Merbabu Menoreh ini cagar di biosfer yang juga diakui oleh UNESCO. Nah, ini masih di kawasan DPN tadi. Kemudian DPN kita yang ketiga adalah Semarang Karimun Jawa. Wow. Bandaranya Semarang, pelabuhannya Semarang, tapi KSPN-nya di Karimun Jawa. Karimun Jawa. Karimun Jawa ini apa sih keunggulannya? Kita nggak usah repot-repot. UNESCO juga udah sibuk juga di sana. Karimun Jawa ini juga masuk cagar biosfer. Namanya cagar biosfer Karimun Jawa, Muria dan Jepara. Jadi Muria itu dulu pulau tersendiri, berpisah dengan Jawa. Nah sekarang dengan adanya apa? Karena berpisah kan biasa ada habitat hewan tertentu kan. Kemudian karena terjadi abrasi dari gunung, bukan abrasi namanya gunung ya, erosi di gunung dan sedimentasi di laut, maka Karimun Jawa menyatu jadi Jawa. Karimun Jawa, Muria menyatu dengan Jawa, tapi Karimun Jawa tidak. Nah ini dia satu gugusan juga, Karimun Jawa, Muria dan Jepara ini juga cagar biosfer UNESCO juga. Jadi hari ini yang sudah international brand itu ada 6. Maka sering saya sampaikan ke teman-teman di BOB dan kita semua stakeholder, dari sisi potensi ini kan luar biasa nih. Ketika ternyata nggak menjadi kesejahteraan rakyat, nah kita ini nggak benar. Nah kami sebagai pengelola nggak benar dong. Potensinya udah internasional kelas, tapi pas yang jual kaki 5 gitu kan nggak benar. Harusnya kan harga kaki 5 kualitas bintang 5. Lah ini udah kok potensinya bagus, kok tiba-tiba menjadi produk nggak bagus. Nah inilah tantangan Badan Pelaksana Otorita Borobudur itu. Maka dibuat badan khusus ini karena itu, optimalisasi potensi yang ada. Dan ini sangat luar biasa. Inilah yang disebut dengan koordinatif dari Badan Otorita Borobudur. Tuh, otoritanya di mana? Kan gitu. Secara otoritatif. Nah, makanya saya bilang koordinatif ini, BOB ini mirip lurah kalau di Jawa. Lurah itu apa sih kerjanya? Tugas utama lurah itu kan mengamankan desa, mensejahterakan warganya. Jangan ada berkelahi sama desa, jangan ada desa lain juga nyerobot warga. Terus dia ngurus keluarganya dari mana? Dia dikasih tanah bengkok. Maka ada bengkok Pak Lurah kan? Ada bengkok busur, ada bengkok petugas desa. Kami dikasih bengkok, namanya zona otorita 300 hektar. Jadi ke depan Badan Otorita Borobudur ini, BOB ini mengkoordinasikan ini, melakukan fungsi kepariwisataan tadi, pengembangan pariwisata dengan potensi yang kita ceritakan tadi. Dia mengembangkan zona otorita supaya ada pendapatan. Kalau untuk potensinya sendiri, tadi kan Bapak sempat menceritakan bahwa tujuan utama BOB ini untuk membangun juga potensi-potensi. Iya, optimalisasi potensi yang Nah, ada. BOB juga banyak memberikan dukungan kepada event-event nih. Event musik yang Iya. pengen tahu Pak dari Iya. tadi. Event musik kan kemarin sempat ada musik biru ya. Iya. Nah itu musik biru gimana sih? Tahu Nah. dia. Dulu kenapa kita ceritakan musik biru? Kita cerita besarnya dulu nih. Cerita besar. Pariwisata ini kan kalau bahasa-bahasa orang yang sudah ngomong-ngomong teoritis itu kan green economy, blue economy, Asik. sustainability. Iya, iya. Pariwisata ini adalah salah satu sektor ekonomi sana, ekonomi biru. Maka sekarang Kemenpar juga mengeluarkan aturan supaya pengembangan destinasi itu harus berkelanjutan. Nah itulah salah satu kita kolaborasi dengan komunitas yang memang bergerak di ekonomi biru. Maka kita sebut judulnya sebagai musik biru. Dari satu sisi, di sisi yang lain kan biru biasanya kan tanpa batas ya, di langit gitu. Kita lakukan pertama dengan Mas Adi MS dulu di tahun 2019 sebelum pandemi. 2019 itu Mas Adi MS bawa camp di situ, anak-anak sekolah
seni yang sekarang ada siswanya terkenal itu Putri Iya. Aryani. Putri Aryani Iya. itu. Nah, itu sekolahnya beliau dulu, itu seniornya beliau. Jadi intinya bagaimana memperkenalkan kawasan, tidak dengan ceramah tapi menghadirkan magnet lah ya. Kenapa dipilih temanya musik biru? Ya kita pengembangan pariwisata kita bagian dari biru. Kalau untuk event sport tourism nih Pak, kan kalau yang sudah berjalan kan ada downhill tuh. Kemudian Sport tourism ini Ya. tergantung milihnya. Yang biasa-biasa saja bisa trekking. Nah, seperti saya kemampuannya segitu aja. Yang sudah rajin menjaga stamina bisa lari. Kita ada Oke. forest run. Iya. Tahun lalu itu di bulan 11 kalau saya nggak salah ingat itu musim hujan. Soalnya ada asiknya kalau musim Iya. hujan. Asiknya memang kita berani upload lah bahwa kita sedang di hutan ya, lumpur-lumpur. Oke. Cuman ya banyak yang terpleset-terplesetnya. itu sensasinya Pak. Iya. Serunya di situ. Serunya di situ. Nah, terpleset-terplesetnya ini kadang-kadang COT-nya kan jadi agak rada-rada ini. Nah, sekarang ini insya Allah tidak mengurangi Antusiasme. antusiasme. Iya. Sampai kemarin sore aja sudah 75% Wow. lebih dari kuota mendaftar. Itu pun kita batasi sama dengan musik. Apakah hanya untuk berlari? Tidak. Teman-teman yang berlari akan mendapatkan souvenir sebagai oleh-oleh. Jadi kalau Mas berangkat ke sini pamit sama istri, nanti ada buktinya. Iya. Iya, Jadi bawa nggak oleh-oleh bikin itu. aku bohong, Pak, ya? Iya, gula semut yang tidak dijual tempat lain. Produk desa setempat. Ada teh, Membantu kemudian- perekonomian warga. Iya, jadi kehadiran kita itu menghidupkan ekonomi setempat. Setempat. Berarti kan bisa dibilang eventnya banyak sekali ya Pak dalam waktu setahun ini. Dan tadi juga nggak bisa sendirian karena harus bekerja sama sama pihak juga. Jadi tadi Iya. yang Bapak sempat sebutin ada The Truck juga ya, event kolaborasi. Ada. Terus sempat sama Dieng Trail Run juga. Ada. Kedepannya apa lagi nih Pak? Tadi kita dari Borobudur ada ini ya, e-sport. Bener Itu nggak, yang Pak? olahragawan yang jarang keluar rumah. Wah, kayak temen saya nih Pak ya. Olahraga kan tadi kalau yang sekali-sekali keluar rumah ya kita Iya, trekking iya, lah iya. ya. Yang jarang keluar rumah e-sport. Sport. E-sport ini nanti kejurnas ya, kejurnas untuk anak-anak sekolah SMP, SMA ya, dengan kuliah juga rencananya di Malioboro. Itu final. Sekarang sebenarnya di daerah-daerah sudah mulai penyisihan, tapi karena ini kan nggak berkeliaran, nggak ganggu lalu lintas. Karena ini kan olahraga yang Olahraga jempol. olahraga jempol gitu. Itu kayak cocok buat setiap video. Iya. Oke, jadi menarik banget ya teman-teman. Sempat kaget ternyata sampai ke Dieng. Sekarang saya kaget 2 kali Pak. Ternyata sampai Kudus juga di perbukitan Gunung apa tadi, Gunung Muria Pak? Iya. Itu juga sampai. Nah teman-teman ini belum ngerasain nih wisata religi Pak. Di Kudus itu kan ada makam Sunan. Ada. Gunung Muria itu pun di atasnya pun ada makam Sunan Ada juga. makam Sunan Muria. Makanya luar biasa banget lengkap. Jadi kalau kita ke Sunan Muria, Iya, kita iya. dapat 2 hal. Yang pertama, menjaga kebugaran karena jalan kaki. Iya, karena menanjak dulu tuh ke atas. Sampai di atas. Makamnya. Menjaga batin. Karena kan kita ziarah. Ziarah. Jadi dapat dua-duanya. Saya pernah tidur di musolahnya Pak. Alhamdulillah. Lalu juga saya tadi ingat Bapak bilang perbukitan Menoreh. Kalau ngomongin sport tourism di Bukit Menoreh itu Pak, saya pernah datang ke Ngelinggu yang katanya adalah trek off-road paling ekstrim sepulau Jawa. Itu Ya. seru juga tuh off-road di sana Pak. Pakai Luar mobil, biasa. mobil off-road kan, itu seru banget sih. Kayaknya kita harus balik lagi. Karena kita pun kaget ternyata sampai Karimun Jawa juga loh. dari Ngelinggu, jeep, Iya, Borobudur yang 45 menit aja. 40 menit aja. Kalau dia ke selatan, dia bisa ke Kalibiru, Iya, Waduk Sermo. Waduk Sermo, Betul. kan juga sama 45 Seru menit. banget sih. Banyak yang bisa dieksplorasi. Itu baru destinasi yang umum kita ketahui. Ada 6 geopark, kita nggak tahu tuh ada berapa geosite dari masing-masing geopark Iya. itu kan, Pak. Luar biasa sih potensinya.
luar biasa. Yang mau diajukan lagi untuk UNESCO proses Geopark Kebumen. Kali ini kelilingnya Indonesia Kini disupport juga nih Pak Sama BOB. Seneng banget sih. Kita sih menunggu ke depannya mungkin kita Indonesia Kini bisa lagi kerja sama BOB. Karena ternyata banyak wilayah koordinatif wajib nih sobat mereka. Kan tadi harus kaki 5 tapi servis bintang 5. Iya, Jadi mau kemana aja sih support nih. BOB jalan sendiri, walaupun jalannya miring dia merasa benar. Nah, kalau kolaborasi gini kan saling mengingatkan. Wih, udah miring tuh, geser sedikit. Iya betul. Jadi nggak bisa jalan sendiri. Terbaik memang Pak Angin dengan badan otorita Borobudur. Kita harus balik lagi nih karena masih banyak tempat yang belum kita datengin. Masih banyak. Berarti kami izin dulu Pak bikin itinerary sebanyak mungkin dari timur, barat, selatan, utara ya. Iya. Siap ya Ode ya, karena kita ikutin Ode aja Pak. Oh iya dong. Mengajarkan aja. Dari gunung, danau sampai Betul. pantai dan Iya. laut. Kepulauan. Iya. Tapi bentar, Kan jangan tadi baru dari perahu hike. betul. Tapi ntar dulu dong, jangan Betul. cuma kita yang ditantang, tapi kita tantang Pak Angin juga untuk ikut kita Betul. nih travel. Setuju. Iya. Setuju. Jadi next destinasi Pak Angin harus ikut. Iya dong. Kalau kemarin kan cuma Mbak Linka, Mas Ayub sama Mas Bayu doang. Kita harus ngajak Pak Angin. Iya, iya. Tapi Bayu nggak perlu digendong turun. Oh, dia strong banget Pak. Strong. Dia supplier buah. Iya, gitu. Semuanya ada Pak. Tungguin kita balik lagi Pak. Ya, kita jadwalkan nyelam di Karimun Jawa. Boleh. Oh, kita punya mic betulan. Boleh Pak. Kita juga punya batu apung Pak di sini Pak. Iya. Di batu apungnya juga lengkap ya. Sangat free diving lagi. Wih, mantap nih. Kalau yang berselancar, Pacitan. Pacitan. betul. Lo bisa tuh skateboard di Skateboard laut. di laut. Iya. Surfing kan. Tapi di sini juga ada tau skateboard banyak. Banyak. Iya. Jadi Skateboard. Pacitan itu termasuk atlet ya juara nasional ya. Salah Surfing. Iya. Mantap, Sobat Parekraf berarti tungguin ya. Siapa tahu nanti kita bisa ajak Sobat Parekraf juga. Iya, betul. Iya kan? Orang-orang luar aja datang International. ke Indonesia. Jadi yang paling penting itu emang tetap jalan-jalan di Indonesia aja dan jadilah milenial yang Cinta siap. tanah.